Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Hajar, NIM 060401201005. Pertama, tak lupa kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita diberikan kesehatan untuk menuntut ilmu sampai saat ini. Kedua, tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Tak lupa rasa hormat saya terhadap Bapak Gofiki Faruk Abadi, SPD MPDI yang telah membimbing saya dalam mata kuliah akhlak tasawuf. Semoga ilmu yang diberikan mendapat manfaat. Video ini diajukan untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah akhlak tasawuf. Ini saya akan mereview buku Tasawuf Modern karya Profesor Hamka atau Buya Hamka. Buku ini berisi 377 halaman yang diterbitkan oleh Republika. Di dalam video ini saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan dari buku ini menurut pandangan saya. Pertama, saya akan menjelaskan biografi Buya Hamka. Nama lengkap beliau ialah Kiai Haji Abdul Malik Karim Amrullah, namun sering disebut dengan Hamka. Nama ayahnya ialah Kiai Haji Abdul Karim Amrullah dan ibunya bernama Siti Sofia Tanjung. Beliau lahir pada 17 Februari 1908 di Sungai Batang, Sumatera Barat, dan wafat pada 24 Juli 1981. Buya Hamka tidak pernah menamatkan sekolah formalnya, namun ia lebih banyak membaca dan belajar langsung kepada tokoh maupun ulama di Sumatera Barat bahkan Mekah. Beliau adalah seorang doktor honoris causa dari Universitas Al-Azhar. Tasawuf Modern adalah salah satu buku karya beliau yang berisi tentang kehidupan manusia dilihat dari sisi tasawuf. Buku ini membahas tentang kebahagiaan manusia serta pengaruhnya dalam kehidupan baik bagi kesehatan fisik maupun rohani. Dalam mendefinisikan, Buya Hamka banyak mengambil pendapat dari para ahli filsuf dan sufi. Namun pada akhirnya beliau berpendapat bahwa baik buruknya di alam ini bukan dilihat dari suatu zat, namun dilihat dari tinggi rendahnya akal kita. Seperti yang dikatakan bahwa apa gunanya pena bagi orang yang tak pandai menulis, apa gunanya Al-Quran bagi orang ateis, dan apa gunanya berlian bagi orang gila. Oleh sebab itu, manusia hendaknya membersihkan akal budi agar mencapai kebahagiaan yang sejati. Selanjutnya, beliau juga menjelaskan tentang ketidakefektifan akal tanpa adanya iroda atau kemauan untuk mencapai kebahagiaan. Apa gunanya akal yang hebat jika ia tidak memiliki kemauan untuk mencapai kebahagiaan? Seperti dikatakan bahwa semakin besar irodah, maka semakin dekat kita dengan kebahagiaan. Namun, sebaliknya, jika semakin kecil irodah, maka kita semakin jauh dengan kebahagiaan. Sedangkan budi dapat menghilangkan perangai-perangai buruk, akan adat istiadatnya rendah karena agama sendiri mengajarkan bahwa mana yang harus diambil dan mana yang harus dibuang. Buya Hamka juga menjelaskan tentang kesehatan jiwa dan kesehatan batin, dan yang mana keduanya itu harus saling seimbang. Beliau juga menjelaskan bagaimana cara menjaga kesehatan jiwa dan badan dan bagaimana cara untuk mengobati jiwa yang lemah karena terkena penyakit. Selanjutnya, Buya Hamka juga menjelaskan urgensi kekayaan, cara mendapatkan kekayaan, serta pilihan prioritas pemenuhan kebutuhan kekayaan itu sendiri. Dari analisis-analisis di atas, beliau juga menjelaskan tentang qanaah. Qanaah yaitu menerima segala sesuatu yang telah diberikan Allah. Dan kemudian beliau juga melengkapi syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu tawakal. Tawakal adalah menyerahkan segala keputusan dan perkara kepada Allah Subhanahu wa taala setelah adanya usaha dan doa. Selanjutnya beliau juga menjelaskan tentang kebahagiaan yang dirasakan oleh Rasulullah dan juga tentang penggunaan akal dalam penggapaian penciptaan alam yang mana keindahannya seharusnya membuat kita bersyukur atas karunia yang diberikan Allah kepada kita. Setelah puas berbicara tentang kebahagiaan serta cara yang digunakan untuk mencapainya,
Buya Hamka juga memberikan kontroversi terhadap bahagia itu sendiri. Beliau merangkumnya dalam 3 perkara. Yang pertama, pemikiran akal yang salah. Yang kedua, rasa benci. Yang ketiga, mengundurkan diri. Dan kemudian ditutuplah karya ini dengan bermunajat kepadanya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari buku ini menurut pandangan saya. Kelebihan buku ini sehingga sangat menarik untuk dikaji karena Buya Hamka di dalam buku ini menuliskan kritik tajamnya, serta dalam buku ini juga menjadi 3 antara teori tasawuf dengan konteks masyarakat modern pada saat ini. Di dalam buku ini beliau banyak memberikan contoh hikmah. Buya Hamka tidak langsung menghakimi seorang sufi, melainkan dia lebih memberitahu kepada pembaca mengenai pendapat ulama dan filsuf mengenai sufi itu sendiri. Kemudian secara perlahan ia membuka logika kita dan merujuk pada satu pendapat sehingga pembaca tidak merasa diyakini. Kalimat-kalimat di dalam buku ini juga merupakan asupan gizi yang dapat menyembuhkan spiritualitas dalam menuju kebahagiaan. Ditambah judul kata modern yang membuat para pembaca terpancing akan bagaimana bentuk tasawuf yang dulunya hanya dihubungkan dengan orang terdahulu yang menjauhi kehidupan dunia. Sehingga buku ini dicetak berulang-ulang kali tidak hanya dengan versi Malaysia, namun juga edisi bahasa Indonesia. Di sini juga terbukti akan eksistensi dan implementasi dari buku tasawuf modern di tengah masyarakat saat ini. Adapun kekurangan dari buku ini yaitu mungkin ada sedikit kosakata yang sulit dipahami bagi orang yang tidak mengetahui bahasa Minang ataupun Melayu klasik. Karena buku ini ditulis pada saat bangsa Indonesia belum seperti saat ini. Berikut adalah kosakata asing, diantaranya yaitu loba dan lain sebagainya. Sepertinya editor tidak ingin mengganti kosakata itu dengan bahasa Indonesia. Sebenarnya tidak apa-apa, asalkan ada arti yang menjelaskan dari kosakata sulit tersebut. Kesimpulan dari buku tasawuf modern ialah mengubah paradigma kita tentang tasawuf. Tasawuf yang biasanya diartikan dengan berpakaian lusuh, pasrah mengasingkan diri, bahkan sampai mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Seperti mencari rezeki, membelakangi duniawi, bahkan membenci akan kedudukan. Sehingga ketika musuh Islam datang untuk menyerang, kita tidak mempunyai senjata untuk menangkis kedatangan mereka. Islam tidak seperti itu. Seperti itu bukanlah bawaan dari Islam. Semangat Islam adalah semangat berjuang untuk bekerja dan berkorban, bukannya semangat malas-malasan, lemah dan pasrah. Islam adalah agama yang menyeru umatnya untuk mencari rezeki, mengambil kemuliaan, ketinggian, serta keagungan. Buku ini menggambarkan bahwa kehidupan dunia juga penting untuk mencapai makrifatullah. Imam Ghazali pun mengatakan bahwa untuk mencapai kebahagiaan, kita juga membutuhkan harta benda, juga keturunan yang baik, dan memiliki sanak famili yang banyak. Sekilas pernyataan tersebut kelihatan dunia sekali, namun apa mungkin kita bersedekah tanpa adanya harta? Apa mungkin kata-kata kita didengar tanpa adanya kedudukan? Dan banyak kemungkinan-kemungkinan lainnya. Tasawuf lebih kepada membersihkan jiwa, mendidik mempertinggi derajat budi, menekan segala kerakusan, dan yang paling terbesar adalah memerangi syahwat dan nafsu demi ketenangan jiwa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.